tak dapat maju sendiri. Ku tiada tahu jalannya Tuhan, Engkaulah yang mengerti. Terang halau ketakutan, ku tak dapat maju sendiri. Bila badai hidup menerpaku, mentari pun tak berseri. Tuhan, biarlah ku pegang tangan-Mu, ku tak dapat maju sendiri. Ku tiada tahu jalannya Tuhan, Engkaulah yang mengerti. Terang-Mu halau ketakutan, ku tak dapat maju sendiri. Bapak Ibu, selamat pagi. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi ini. Namun sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Saya hantarkan. Tuhan Allah Bapa yang bertakhta di surga, yang maha suci, Tuhan yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup penebus dosa. Tuhan, pada pagi ini kami hamba-Mu menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, mengucapkan puji syukur dan terima kasih oleh karena berkat Tuhan terhadap kehidupan kami yang sungguh hebat, sehingga Tuhan kami boleh merasakan sehat, kuat pada pagi hari ini. Dan Tuhan, pada pagi ini kami hendak membahas dan belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kami, Roh Suci ada pada kami, sehingga apa yang kami renungkan firman Tuhan tersebut betul-betul seturut dengan kehendak Tuhan dan kami bisa memahami. Demikian Tuhan, seluruh doa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Kiranya damai sejahtera ada pada kita semuanya. Pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang kami ambil dari Matius 5 ayatnya yang ke-38 dan 39. Dengan judul, Mengalah Bukanlah Kalah. Saya bacakan firman Tuhan yang pada bab 5 ayatnya yang ke-39. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapa yang menampar pipi kanan, beri juga pipi kirimu. Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya bahwa Bapak Ibu sering membaca dan mendengar firman ini. Dan saya percaya bahwa Bapak Ibu juga sudah memahami dan mengerti akan firman ini. Tapi tidak tertutup kemungkinan bahwa di antara Bapak Ibu juga ada yang belum atau sedikit memahami tentang firman ini. Oleh karena itu, marilah
Kita belajar sedikit bersama-sama untuk lebih memahami agar kita bisa melaksanakan firman Tuhan ini secara benar. Saya akan bacakan sekali lagi firman Tuhan yang berasal dari Matius 5 ayat 39 ini. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapa yang menampar pipi kanan, berilah juga pipi kirimu. Firman Tuhan ini, kalau kita baca secara sepintas, terkesan aneh, bahkan sulit dimengerti, dan mungkin juga boleh dikata tidak masuk akal. Kita tidak boleh melawan apabila ada orang yang berbuat jahat terhadap kita. Tapi apakah betul apabila ada orang jahat kepada kita, kita tidak boleh melawan, kita hanya diam saja dan mempersilahkan atau membiarkan orang itu melakukan kejahatan semaunya terhadap kita? Tentunya bukan itu yang dikehendaki Tuhan. Sebetulnya firman Tuhan ini akan lebih mudah dipahami apabila kita belajar sedikit tentang latar belakang dan adat istiadat orang Yahudi pada zaman itu. Pada zaman itu, di masyarakat Yahudi sering terjadi yang namanya perselisihan atau pertengkaran antara dua orang. Dan ini adalah dilakukan di depan umum, disaksikan orang banyak. Ambil contoh misalnya saja ada pertengkaran antara si A dan si B. Si A dalam pertengkaran ini akan memaki habis-habisan kepada si B. Dan disebutnya di sana adalah si A sedang menampar pipi si B. Tentunya si B juga akan membalas menampar pipi atau membalas memaki-maki atau marah-marah kepada si A. Dan ini di sana disebutnya adalah si B membalas menampar pipi si A. Sementara itu, di zaman itu masyarakat Yahudi juga terkenal atau dikenal juga hukum yang berlaku di sana. Ialah yang kita sering pahami bahwa hutang mata dibalas dengan mata. Hutang gigi dibalas dengan gigi. Apa yang dimaksud dengan ini? Yang dimaksud di sana adalah apabila ada seseorang yang melakukan kejahatan kepada seorang lain, maka orang lain tersebut adalah mempunyai hak untuk membalas dengan kejahatan yang setimpal dengan apa yang dilakukan oleh orang tadi. Jadi, di sana sudah menjadi tradisi apabila kejahatan akan dibalas dengan kejahatan. Sedangkan firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 5 ayat ke-39 tadi adalah menyatakan yang sebaliknya. Tidak boleh melawan apabila ada orang berbuat jahat kepada kita. Bahkan diperkuat lagi pernyataannya, apabila menampar pipi kanan, maka berilah pipi kirimu. Tentu saja ini adalah membuat ribut atau geger orang-orang Yahudi pada saat itu. Dan perkataan Tuhan itu adalah banyak orang yang menentangnya. Karena sangat bertentangan dengan adat istiadat orang Yahudi yang berlaku pada saat itu. Maka dalam Matius ini apa yang bisa kita pelajari? Dari sini ada dua hal penting yang bisa kita pelajari. Ialah yang pertama, kejahatan tidak boleh dibalas dengan kejahatan. Yang kedua,
tidak boleh melawan apabila ada orang yang melakukan kejahatan pada kita. Karena hal tersebut jelaslah seperti pemahaman ini akan saya jelaskan sebagai berikut. Pertama, kejahatan tidak boleh dibalas kejahatan. Kenapa? Oleh karena kejahatan itu sendiri adalah merupakan suatu perbuatan yang dilarang Tuhan. Apabila orang melakukan kejahatan, berarti orang tersebut telah melakukan perbuatan dosa, sebab telah melanggar larangan Tuhan. Jadi dari sini, apabila kita membalas melakukan kejahatan terhadap orang yang telah melakukan kejahatan terhadap diri kita, berarti kita telah melanggar larangan Tuhan. Dan berarti kita juga telah melakukan perbuatan dosa. Jadi dalam ini, kita tidak ada bedanya dengan mereka. Apa bedanya? Oleh karena berarti kita telah sama-sama melakukan perbuatan yang dilarang Tuhan, yaitu perbuatan dosa. Padahal kita sebagai orang beriman, orang yang lahir baru adalah sudah semestinya kita menghindari perbuatan yang namanya perbuatan dosa atau melanggar ketentuan atau hukum yang diberikan kepada Tuhan. Kita harus sudah meninggalkan masa lalu atau perbuatan-perbuatan yang tidak baik dan kita menjalani hidup yang baru yang seturut dengan Tuhan. Kita diajarkan saling mengasihi kepada semua orang dan menjauhi yang namanya pertengkaran, permusuhan, bahkan saling menendam. Ini artinya bahwa apa yang diajarkan Tuhan, apa yang dikehendaki Tuhan dalam firman Tuhan Matius 5 ini adalah tidak ada yang salah. Jadi bahkan dikatakan konsisten bahwa Tuhan menghendaki bahwa kita saling mengasihi terhadap semua orang. Bahkan mengasihi seperti diri kita sendiri. Yang kedua ialah Tuhan menghendaki kita mengalah, tidak melawan apabila orang menjahati kita atau menyakiti kita. Di sini tidak melawan berarti tidak kalah. Jadi di sini saya jelaskan, dari tidak melawan berarti bukannya kalah. Mengalah di sini artinya Tuhan menghendaki bahwa kita bisa menahan diri, bisa mengendalikan emosi, dan bukan malah kita membalas, memukul, atau membalas menyakiti orang yang menyakiti kita. Mengalah di sini adalah maksudnya bahwa kita harus bisa bersabar. Tentunya kita tidak diam saja apabila ada orang yang menyakiti kepada kita. Maka apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita lakukan apabila orang melakukan kejahatan terhadap kita? Tuhan sendiri telah memberikan suatu contoh, yaitu pada waktu sedang mengajar di depan para imam besar, tiba-tiba seorang penjaga berdiri dan menampar Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus diam dan meminta penjaga tersebut ada untuk menampar pipi yang sebelahnya juga? Tidak. Tuhan Yesus tidak meminta ditampar lagi. Ini yang tertulis dalam Yohanes 18 ayat ke-23 yang berbunyi demikian. Jikalau kata-kataku salah, tunjukkanlah di mana salahnya. Tetapi jikalau kata-kataku benar, mengapa engkau menampar pipiku? Mengapa engkau menampar aku? Jelas Tuhan Yesus di sini adalah tidak melawan dan tidak membalas setelah ditampar oleh penjaga tersebut. Tapi juga tidak hanya diam saja. Tuhan Yesus tidak emosi dan bisa menahan diri.
Dan Tuhan Yesus bertanya kepada orang tersebut, apabila ada orang yang berbuat jahat kepada kita, menyakiti kita, maka hendaklah kita juga bisa berbuat seperti yang Tuhan Yesus lakukan pada saat itu. Tapi kita pun jangan diam tanpa berbuat apa-apa. Kita juga harus menanyakan bagaimana duduk perkaranya. Kalau ternyata memang kita adalah terbukti bersalah, maka sudah seharusnya kita berbesar hati untuk meminta maaf kepada orang yang telah memukul kita. Tetapi bagaimana apabila kita tidak bersalah? Apabila kita tidak bersalah, maka kita juga harus mau memaafkan atau bisa memaafkan kepada orang yang telah menyakiti kita. Dalam hal ini pasti yang namanya perkelahian dan perselisihan dapat dihindari dan kita bisa mewujudkan yang namanya rukun dan tidak saling mendendam. Namun persoalan memaafkan itu adalah mudah diucapkan dengan kata-kata, tetapi sebetulnya adalah sulit sekali apabila kita lakukan. Banyak alasan yang dikatakan orang kenapa tidak bisa memaafkan apabila orang yang salah berbuat pada kita. Misalnya adalah salahnya pada saya adalah terlalu besar. Mereka telah membuat sakit hati yang sangat mendalam. Tetapi bagaimanapun juga bahwa yang namanya kesalahan sebesar apapun, kehendak Tuhan agar kita bisa memaafkan orang tersebut. Bagaimana apabila kita tidak bisa memaafkan orang tersebut? Bagaimana bila kita tidak bisa memaafkan orang tersebut? Maka apabila kita tidak bisa memaafkan orang yang bersalah kepada kita, berarti kita juga telah melanggar larangan Tuhan. Atau kita berarti tidak mematuhi larangan Tuhan. Oleh karena Tuhan menghendaki bahwa kita saling mengasihi kepada orang. Bahkan kita agar bisa mengasihi orang tersebut seperti mengasihi diri kita sendiri. Bahkan di dalam doa kita, doa Bapa kami pun sebenarnya kan kita sering berdoa bahwa kita agar dimampukan oleh Tuhan untuk bisa memaafkan orang lain. Demikianlah renungan yang bisa kita lakukan pada pagi hari ini, dan kita bisa tarik kesimpulan di sini ialah bahwa mengalah bukanlah kalah. Mengalah bukan berarti kita diam saja dan rela dilakukan perbuatan kejahatan dengan semena-mena. Dan janganlah memang kita membalas orang yang melakukan kejahatan kepada kita, itu tidak benar. Apabila firman Tuhan ini bisa kita laksanakan dengan baik, maka niscayalah kerukunan antara kita bisa terjaga, dan mungkin di sini akan terwujud yang namanya tidak saling mendendam, dan kita bisa akur dan kita damai. Betapa indahnya di dalam kehidupan kita ini apabila kita bisa hidup secara damai, berdampingan, dan memuji Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dengan benar. Demikianlah firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa sandarkan. Tuhan, kembali pada pagi hari ini, kami menghadap kehadirat Tuhan. Puji syukur dan terima kasih Tuhan, kami telah bisa belajar dari firman-Mu Tuhan, dan kiranya Tuhan apa yang telah kami bahas, kami renungkan adalah seturut kehendak-Mu, seturut dengan kehendak Tuhan.
Kami mohon kehadiran-Mu ya Tuhan, agar kami bisa melaksanakan firman-Mu ini, mampukan kami bisa melaksanakan firman-Mu ini dengan baik, sehingga Tuhan, kami percaya bahwa apabila kami bisa melaksanakan firman dengan benar, maka kerukunan antara umat, kerukunan antara masyarakat dan orang akan terjadi, dan kita jauh dari namanya saling mendendam, bermusuhan. Demikianlah Tuhan, ampunlah kesalahan kami apabila di dalam kami merenungkan firman Tuhan terselip dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.